Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat saya, Ketua apa sekarang jabatan beliau ini? Pemimpin Umum Wahdah Islamiyah Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA, sahabat saya seperjuangan Saudara Tamsil Lingrung, sahabat seperjuangan, mudah-mudahan beliau juga sudah hadir di sini, yang sangat gigih, bekerja keras, Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP, Dewan Syuro Wahdah Islamiyah Haji Muhammad Ikhwan Abdul Jalil, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Haji Muhammad Yusron Ansar, Dewan Pemeriksa Keuangan Profesor Dr. Abdul Hamid HB, Ketua Harian Dewan Pimpin Pusat Wahdah Islamiyah Dr. Haji Rahman Abdul Rahman, Sekretaris Jenderal Wahdah Islamiyah Haji Saibani Mujiono, Ketua Muslimah Wahdah Pusat Hajah Harisa Tipa Abidin SPD MPD, seluruh Ketua Dewan Pimpin Wilayah Daerah se-Indonesia, Ketua Muslimat Wahdah Wilayah Daerah se-Indonesia, Ketua Dewan Pimpinan Luar Negeri Wahdah Islamiyah dimanapun berada. Alhamdulillah saudara-saudara, saya berbahagia sekali. Walaupun banyak kegiatan, tapi kalau sudah guru saya, sahabat saya minta yang lain ditinggalkan, saya harus wajib hadir untuk ikut memberikan saran di acara yang sangat penting ini. Saudara-saudara sekalian, umat Islam itu sebetulnya hebat-hebat, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Pada satu kesempatan saya mendampingi Pak Jokowi ada 3-4 kali. Saya mendampingi Pak Prabowo ada 2-3 kali. Baik di New York, di PBB, maupun KTT OKI, di berbagai kesempatan. Kenapa di mana-mana kita ini kalah dan tidak mendapat kehormatan yang layak? Ada satu kata yang perlu kita sikapi, yaitu karena kita ini terpecah belah. Setiap pertemuan dimanapun berada, KTT OKI atau soal-soal Palestina, kita tidak dapat berbuat banyak, hanya pertemuan demi pertemuan, teriakan demi teriakan, kemarahan demi kemarahan, tapi kita tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti. Padahal kita ini jelas Qur'annya, kitalah yang harusnya menjadi wasit, kitalah yang harus menjadi contoh, bukan yang lain. Tapi kenapa Trump yang bisa menyatukan kita, saudara-saudara? Harusnya kita yang bisa menyatukan yang lain-lain. Di Timur Tengah, antara satu pemimpin dengan pemimpin yang lain saling berperang. Kalau kita acara di Turki, maka yang di Arab Saudi nggak datang. Dan sebaliknya. Di Yaman, perang saudara. Di Suriah juga begitu. Di Irak juga begitu, saudara-saudara. Jadi ada satu kata persatuan. Begitu juga di tanah air. Indonesia merdeka karena perjuangan umat Islam itu fakta sejarah. Kemarin kami silaturahim, banyak putra-putri pahlawan nasional, santri-santri, masih ada putra-putri, masih bukan cucu, putra-putri langsung pahlawan-pahlawan nasional, pejuang-pejuang kemerdekaan, patriot-patriot bangsa, serikandi bangsa. Tetapi sejarah panjang kita sampai hari ini, kenapa kita selalu kalah? Ekonomi kita kalah. Ikut pilkada kita kalah.
ikut pilihan gubernur kalah, ikut pilihan presiden kalah, di mana-mana kita kalah. Karena kita tidak bersatu. Kita berhasil diadu domba oleh pihak-pihak yang lain. Yang hanya sedikit perbedaan-perbedaan di antara kita. Kalau ada 99 kesamaan, mungkin satu yang berbeda. Tapi kita bertengkar soal yang satu. Kita tidak membesar-besarkan soal yang 99 kita itu sama. Saya dalam silaknas ya Pak. Ya. Kalau dalam acara ini ada satu saja yang bisa kita sepakati. Ayo, bukankah kita ini sesama muslim bersaudara? Seperti tubuh yang selalu kita ajarkan kepada teman-teman kita, kepada siapapun. Kalau ada satu yang sakit, maka seluruh tubuh akan terasa sakit. Kalau persatuan ini kita bisa galang, ya, kita simpan dulu perbedaan-perbedaan itu. Kita sampaikan persamaan-persamaan di antara kita. Tantangan-tantangan yang paling utama di antara kita sekarang adalah kemiskinan, saudara-saudara kalian. Ketertinggalan, pendidikan, kebodohan, korupsi merajalela di mana-mana. Keserakahan, ketamakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, dan itulah sekarang yang akan dikerjakan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Selama 28 tahun kita sudah menganut apa kita sebut pasar bebas. Politik sebebas-bebasnya, ekonomi sebebas-bebasnya. Apa yang terjadi? Hampir semua sektor, semua sendi kehidupan dikendalikan oleh yang punya modal. Karena namanya pasar bebas. Umat Islam cuma diadu domba. Mereka tidak salah, yang salah kita. Kenapa kita mau diadu domba? Pusat-pusat sumber daya dikuasai oleh yang punya uang. Bapak Ibu sekalian, sederhananya sekarang kalau kita hari ini mau makan apa? Minum teh manis, gula itu diatur oleh 3 orang, 4 orang. Kalau Bapak Ibu minum apa lagi? Makan tempe, tahu dikendalikan 1 orang. Kalau sekarang ada jamun, ada telur, ada ayam, ada ikan, pakannya dikendalikan 1 orang. Bibit ayamnya dikendalikan 1 orang. Kalau Bapak Ibu di situ ada roti yang tersuguh dikendalikan oleh 2 orang. 280 juta lebih kita dikendalikan oleh 1, 2, 3 orang. 10 orang tidak lebih. Saya kira kita mesti ambil pelajaran apa yang sudah terjadi selama 28 tahun ini. Politik dikendalikan, namanya pasar bebas dikendalikan yang punya uang. Sumber daya alam, mulai tanah mereka yang kuasai, tambang mereka yang kuasai, sumber-sumber keuangan yang kuasai, beras, dagang beras mereka kuasai. Kemarin Pak Amran yang ngamuk-ngamuk itu. Warung-warung sampai di dusun-dusun, industri-industri. Mereka salah tidak. Yang salah kita. Yang salah kita. Orang mau kerja keras, orang mau maju, mereka. Yang salah adalah kita. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, inilah sekarang yang akan dikerjakan oleh Pak Prabowo. Ya, menggalakkan, mengembalikan cita-cita Indonesia merdeka. Ekonomi Pancasila. Ekonomi kerakyatan, negara mesti kuat. Maka lahirlah Danantara untuk membangun hilirisasi. Anak-anak Indonesia harus pinter, gizinya harus cukup. Maka tahun depan akan diberi 82,9 juta penerima manfaat makan gratis. Agar anak-anak Indonesia cerdas, IQ-nya di atas 100, fisiknya kuat, bisa bersaing dengan yang lain. Agar Indonesia kuat, kokoh, berdaulat, maka kita harus swasembada pangan. Nanti Pak Amran kalau
ikut daring, beliau akan nyampaikan. Kita harus swasembada pangan. Pangan dalam artian luas. Tidak ada negara yang maju tanpa pangannya swasembada, tanpa berdaulat di bidang pangan. Ada beras, ada jagung, ada protein, ayam, ikan, telur, dan lain-lain. Dan ini tahun depan akan dikerjakan besar-besaran. PR kita banyak, Pak. Kalau kita ngasih makan 82,9 juta orang perlu telur 1 butir, maka satu hari kita perlu 82,9 juta butir telur. Kita perlu 82,9 juta potong ikan. Kita perlu 82,9 juta potong ayam. Kita perlu 82,9 juta potong buah, potong semangkok sayur, mangkok nasi. Ekonomi akan bergerak. Tetapi kalau kita ribut terus, yang ada di benak kita saling mencela satu dengan yang lain. Kita akan sibuk bertengkar sendiri. Ekonomi akan diurus yang lain. Kebijakan-kebijakan pro rakyat yang luar biasa ini, kalau kita tidak menyambutnya, Bapak Ibu sekalian, maka orang lain yang akan menggerakkan itu. Di kampung saya di Lampung, sudah teman-teman yang besar itu yang sudah mulai menguasai. Padahal ini adalah ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu nanti Pak Amran akan buat close loop ekonomi. Kalau kita sudah berdaulat, ini akan membuka lapangan kerja luar biasa. Kalau pangan ini kita berdaulat, maka sepertiga anak-anak Indonesia, sepertiga rakyat Indonesia yang miskin akan teratasi. Ada petani beras, petani jagung, ada peternak ayam, ada tambak, ada nelayan. Ini tahun depan kita akan kerjakan habis-habisan. 20.000 hektar akan dibangun tambak. Akan dibangun 2.000 kampung nelayan. Setiap kabupaten akan dibangun nanti tambak-tambak untuk mensuplai makanan bergizi itu. Kalau ini sudah berjalan dengan baik, maka berikutnya kebijakan Pak Prabowo adalah membangun ekonomi dari rakyat yang paling bawah, dari desa. Agar desa tumbuh menjadi pusat-pusat ekonomi. Seperti dulu zaman Pak Harto, warung nggak boleh masuk desa. Warung-warung dulu modern hanya sampai di ibu kota. Tidak boleh masuk kecamatan dan desa. Dulu peternak-peternak ayam, sapi, kambing tidak boleh yang besar-besar, hanya untuk rakyat. Tapi sekarang semua kena pasar bebas. Inilah yang ingin kita gerakkan. Oleh karena itu perlu disambut, Pak. Perlu disambut oleh masyarakat kita. Kalau kita tidak menyambut, yang menyambut orang lain. Pak Mentan nanti akan membangun 20 pusat-pusat pakan, ya, untuk membesarkan GPS akan disuplai kepada rakyat, sehingga ayam, telur, pakan tidak tergantung hanya kepada 1-2 orang saja. Tapi sekali lagi Pak, ini harus kita sambut. Ayo. Yang paling penting di sini adalah pemberdayaan. Pemberdayaan itu rakyatnya mau. Rakyatnya mau bekerja, rakyatnya mau maju, rakyatnya mau kreatif. Peran para ulama, peran guru-guru penting sekali untuk mengajak rakyat kita bekerja keras. Mau berusaha. Yang bisa merubah nasib kita ya kita, Pak. Bukan orang lain. Pemerintah menyiapkan kebijakan, sarana dan prasarana. Saya banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi insya Allah pada kesempatan lain, ini saja dulu, Ustaz Zaitun, sahabat saya, guru saya ini, perjuangan beliau luar biasa. Kita 15 tahun, saya kalah 15 tahun, mendukung Pak Prabowo karena setia kepada cita-cita. Bukan setia kepada orang, Pak, setia kepada cita-cita. Setia kepada ekonomi Pancasila. Setia kepada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Setia kepada sikap yang patriotik. Gitu. Nah, mari kita sambut, Pak, kebijakan-kebijakan ini yang sangat pro rakyat, melibatkan rakyat banyak, melibatkan petani-petani, tolong disambut. Dan peran para ulama, peran para guru-guru kita penting sekali. Saya kira demikian. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.